Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberi kita umur yang panjang, sehingga di kesempatan ini kita dapat mendengarkan tausiah singkat yang akan kami sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pembahasan kali ini mari kita membahas tentang sifat hasad. Hasad ini adalah kita tidak suka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, maka kita berusaha menghilangkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu sirna hancur. Bahkan nikmat itu tidak boleh dinikmati oleh hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah. Itulah saking bahayanya penyakit hasad yang ada di dalam hati. Penyakit tertinggi di dalam hati adalah penyakit hasad. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengumpulkan malaikat, mengkhabarkan kepada para malaikat dan makhluk Allah. Apa yang dikhabarkan itu ketika Allah bermaksud menciptakan khalifah di muka bumi, maka Allah kumpulkan para malaikatnya. Tidak terkecuali yang kita kenal adalah iblis, laknatullah alaih. Ketika Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi, maka mendengar itu, hadirin yang dimuliakan Allah, terbesitlah penyakit hasad di hati yang namanya iblis. Hadirin, kenapa nikmat sebesar itu tidak diberikan kepadanya, sementara dia ribuan tahun beramal ibadah di atas dunia, diangkat ke langit pertama, ribuan tahun beramal ibadah, ke langit kedua sampai ke langit ketujuh dia beramal ibadah, hingga akhirnya dia diangkat sebagai gurunya para malaikat Allah. Akan tetapi dia tidak mendapat pangkat jabatan sebagai khalifah di muka bumi. Maka terbesitlah di dalam hati dia, tidak boleh ada yang lain. Kalau saya tidak mendapatkan peringkat khalifah di muka bumi, maka tidak boleh ada yang lain makhluk Allah yang akan mencicipinya. Inilah bahayanya sifat hasad kalau ada di dalam hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Karena penyakit itu maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya penyakit hasad, kemudian berani menjadi sombong. Apa dia bilang ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia patuh kepada Nabi Adam alaihissalam? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, katanya. Khalaqtani min nar, katanya. Engkau ya Allah menciptakan aku daripada api, sementara Nabi Adam alaihissalam kau ciptakan daripada tanah. Mana mungkin yang kau ciptakan daripada api lebih mulia daripada yang kau ciptakan daripada tanah. Berani dia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berani dia kepada Tuhan. Maka yang lebih
Dahsyatnya lagi, kita yang tidak punya amal apa-apa, kita hanyalah hamba yang lemah doib, tak punya amal ibadah yang banyak, tak punya ilmu yang tinggi, bisa mengajar malaikat, bahkan lebih sombong lagi daripada iblis. Na'udzubillahi dzumman na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada penyakit ini di dalam hati, ingin kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain tidak tersampaikan, itu berarti kita telah mempunyai sifat hasad. Maka buang jauh-jauh, jangan sampai karena itu kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ceramah singkat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya penyakit hasad itu membawakan seorang pelakunya kepada kemurkaan Allah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.